Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita akan melanjutkan dari sebuah video sebelumnya, yaitu tentang mengenai pembahasan ini setup Proxmox ya, versi 8, yaitu versi yang terbaru. Sebelum itu kita overview dulu soal Proxmox. Ya, kan udah tahu di video sebelumnya saya udah jelaskan kalau Proxmox adalah sebuah environment buat untuk nge-provide atau bisa dibilang menyediakan sebuah virtual mesin bagi untuk sebuah kebutuhan. Lainnya seperti cloud server gitu. Nah, yang bikin beda adalah Proxmox sendiri adalah sifatnya open source untuk platform virtualization server, yang dimana kita bisa manage sebuah VM dan juga container atau LXC. Bisa di kita describe LXC adalah Linux container kayak ini. Terus di sini key feature dan teknologi dari sebuah Proxmox sendiri, dia berbasis KVM ya teman-teman, yaitu kernel base virtual machine atau KVM ya. Dan dia memiliki sebuah web interface di mana kita udah coba di setup video sebelumnya di versi 7. Setelah itu kita bisa untuk membuat sebuah clustering di Proxmox ini dengan tujuan apa? Clustering ini adalah untuk membentuk sekelompok server yang dimana per node atau per device fisik itu dirangkap atau dirangkai satu kesatuan, itu bisa dibilang atau dengan istilah cluster ya. Nah, ini clustering. Nah, dimana built-in tools-nya itu dia untuk high availability dan juga manage server yang lebih dari satu. Dan juga dia itu ada software defined storage. Nah, ini kan ada kayak CEP ya. Sebenarnya ada untuk pelatihan maupun bootcamp untuk belajar tentang CEP. CEP sendiri itu bisa dibilang kayak apa ya? Kalau dari saya ya, mungkin ada yang lebih tahu. CEP itu kayak third party storage-nya si Proxmox. Tapi ini salah atau enggak, tapi setahu saya kayak gitu. Nah, terus bisa juga Proxmox digunakan sebagai backup server. Oke, tanpa berlama-lama, ini kan saya udah buat nih sebelumnya. Untuk lebih detailnya, saya kurang tambahin ini sih. Nah, jadi Proxmox itu kalau mau dia terintegrate, maksudnya bukan terintegrate, untuk membuka sebuah UI interface lewat web interface-nya, saya set sebagai adapter satunya itu di host only. Jadi ini adalah sebuah subnet, bukan subnet ya, lebih ke IP segmennya si web interface-nya Proxmox gitu ya. Terus adapternya itu adalah tipenya host only. Nah, ini dipakai untuk di versi 8 ini nanti sama. Kita setupnya dari nolnya itu sama. Cuma palingan kita menemui sedikit troubleshooting dikit untuk kebutuhan kita waktu kita nge-remote via terminal di host saja. Yang saya coba sebelumnya kayak gitu sih. Terus yang ini adalah sebuah IP segment si NAT
alias untuk jalur akses internetnya VM di dalam Proxmox. Jadi VM ini maupun si Proxmox dia ada ada IP segmennya buat si VM maupun Proxmox. Jadi Proxmox dia memiliki sebuah bisa dibilang adapter network ya. Selain host only yang menjadikan sebuah adapter yang pertama, yang kedua adalah NAT network. Bisa dibilang kayak NAT lah, tapi kalau kita pakai NAT biasa, dia akan bermasalah pada sebuah NIC dari sebuah VirtualBox ke VM di dalam Proxmox-nya gitu. Jadi ibarat itu NAT network adalah kayak versi NAT, cuma dia masih bergantung pada bridge gitu. Sebenarnya lebih aman sih kan kayak bridge adapter. Di video sebelum-sebelumnya kan kebanyakan saya bikin pakai itu ya, bridge adapter. Nah kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama, ini kan saya buat yang sebelumnya ya, di video sebelumnya. Ya, kita kasih nama versi 7 dan versi 8. Ini udah saya coba tadi, saya hapus dulu. Jadi kita buat dari awal lagi. Yang pertama, create new, namanya Proxmox versi 8. Nah, ISO-nya kita select ke Proxmox versi 8, Linux, Debian 64 bit by default. Terus yang ini samakan aja kayak sebelumnya ya, itu 6 MB. Terus prosesornya 2 core karena lebih aman, di atas 20 untuk storage-nya. Oke, finish. Nah, sebelum kita klik start, gini, ini harusnya salah sih stepnya. Kita harus matikan dulu, kita setting untuk kebutuhan jaringan dan lain sebagainya. Bentar, saya pause dulu, saya power off dulu. Nah, harusnya kayak gini, pas power off, terus kita setting. Nah, di sini ada sistem, kita ganti chipsetnya ICH9. Terus di bagian prosesor kita sini kan benar execution capability-nya 100, 2 core prosesornya. Nah, ini jangan lupa di enable dua-duanya. Acceleration kita pakai KVM. Ya tentu kalau Proxmox dia berbasis KVM ya. Ini benar semua sih. Terus ini disable aja audio. Karena kan dirasa tidak menggunakan kan, buat apa untuk di enable. Terus yang pastinya ini adapter satunya VirtualBox host only ya, host only-nya adapter seperti kayak ini diagram yang saya gambar. Terus jangan lupa ini promiscuous mode-nya di allow all. Sama ini di checklist kabel connect. Sama seperti video sebelumnya. Terus ini NAT network sama di allow all kabel connected. Oke, kita tinggal oke terus start. Oke, kita tunggu. Saya pause dulu. Setelah kita hidupkan VM-nya, baru ini ada banyak pilihan dari versi 8 daripada versi 7 sebelumnya. Kita bisa klik di advanced option. Nah, kita bisa pilih sesuka hati untuk misalnya via grafik kayak virtual kayak Proxmox versi 7 sebelumnya atau yang terminal UI. Kayak kita install Debian virtual machine di dalam VirtualBox maupun Proxmox ya. Saya pakai ini aja lebih
kelihatan kalau kita itu memang belajar gitu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita baca ini debugging mode, type exit or control D to continue startup. Terserah, bisa control D atau exit. Misal exit gitu. Oke. Nanti bakalan log untuk meneruskan ya. Kita control D ini di terakhirnya type exit or press control plus D to continue and start installation wizard. Kita tunggu. By default dia ngambilnya dari IP dari sebuah interface yang kedua yaitu net network. Kan otomatis dia itu DHCP toh biar dapat akses internet gitu. Dia otomatis gini. Nah, nanti kita bisa ubah kok pas waktu di instalasi ini. I agree. Artisnya benar ya 32. Next. Kasih passwordnya. Yang menurut teman-teman bisa diingat. Terus emailnya custom aja. Punya pribadi bisa. Bentar. Nah, ini. Invalid. Oh, salah. Tak kirain add. Apa ya kalau add itu? Masa ini? Coba klik preview saja. Next. Oh, ini belum diubah. Sorry. Kita ganti ke Indonesia. Country-nya mengikuti aja karena saya di negara Indonesia gitu. Terus ini US English, keyboard layout-nya biasa untuk default universal gitu. Nah, ini loh, kok gak bisa ya add saya di keyboard. Aneh. Oke, udah. Nah, bisa kita ubah di ini teman-teman, apa interface dari sebuah manajemen interface ini harusnya di yang ke-1 INP 0S3 bukan yang 8. Nah, nantinya kita ubah di sini. Yang pertama ini dulu hostname-nya, FQDN-nya. Nah, karena kita dari awal set di sini adalah host only-nya 56 titik berapa gitu ya untuk segmennya, dan yang satunya NAT network-nya 0 titik berapa gitu ya. Kita sesuaikan karena kita menggunakan host only, maka segmennya yang 56. Nah, ini terserah. Saya pakai 100 saja. Nah, untuk gateway-nya kita ikutin IP-nya sih dari ini apa? Host only-nya VirtualBox alias punyanya si host. Next, sal. Oke, kita tunggu. Saya post dulu. Oke. Setelah itu kita reboot ya. Nah, ada kayak pop-up kayak mau reboot now. Biarin sampai kayak gini. Terus jangan lupa kita remove this dulu. Force unmount sampai ini benar-benar abu-abu. Setelah itu kita bisa exit atau control D. Oke, ini proses untuk terminate, di-kill semua, terus rebooting lagi waktu instalasi. Kita tunggu.
saya pause dulu biar tidak terlalu lama durasi. Oke, setelah itu ini kan udah hasil. Nah, kita coba untuk buka via terminal dulu. Sebelum itu kita masuk ke web interface-nya. Nah, ini di blok ini. Oke, harus sabar sih. Baru bisa. Root. Oke. Setelah itu di terminal, kita kalau mau coba nge-remote di SSH ya, kan biasanya gini teman-teman. Karena IP-nya 6856.100 kan ya. Nah, ini dikarenakan sebelumnya kita mempunyai kayak sebuah key generate RSA atau bisa dibilang itu kayak key untuk nge-remote-nya via SSH gitulah ya. Itu kan ada semacam enkripsi buat membaca sebuah protokol SSH. Nah, sebelumnya kan saya udah bikin. Nah, udah saya delete VM-nya. Terus sebenarnya kalau di Windows-nya atau di host-nya kita, dia menyimpan sebuah ini apa semacam RSA sendiri gitu loh. Nah, kita harus di generate ulang gitu loh intinya, di reset. Nah, perintahnya adalah kayak gini. Kita harus SSH keygen tambahan parameter min r, terus baru ke IP proxmox-nya. Caranya gini. Min keygen min r besar. Baru ke IP-nya si proxmox-nya. Nah, biarin. Ini sebenarnya bisa karena dia menemukan sebuah apa namanya kecacatan gitu, bukan kecacatan apa kayak trouble gitu pada sebuah line 6, 7 sama 8 dan udah diupdate lagi, di generate ulang. Nah, yang sebelumnya database intinya kayak file generate sebelumnya, dia otomatis meng-create sebuah atau merename filenya yang sebenarnya known host jadi known host .old gitu. Baru kita bisa nge-remote. Oke, berhasil. Nah, di sini waktu kita mau melihat ini IP kita adalah masih host only. Kita belum bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa nge-ping 56.1 atau bisa dibilang adaptor host only pada host kita atau device kita. Nah, kita bisa ping sebaliknya di host ke IP-nya proxmox. Kayak gini kira-kira. Nah, yang bikin kita butuh pada sebuah step selanjutnya adalah seperti kayak video sebelumnya, kita harus menambahkan satu virtual satu interface yang dimana interface-nya ini adalah sebagai ini NAT network-nya, yang dimana yang satu ini namanya VMware 0, lalu jelek VMware 0, yang satunya adalah yang kita buat nanti VMware 1 buat untuk akses internetnya si VM sama proxmox gitu. Jadi kita bikin network, jadi kita edit dulu, kita nonaktifkan dulu gateway-nya di sini karena kita menggunakan gateway-nya si interface-nya sebuah NAT network-nya ya. Yang maksudnya kita ambil dari sebuah IP segment untuk jalur internetnya gitu. Itu
VMDR 1. Terus IFS atau interface VMDR 1 net DHCP, karena kita DHCP aja, ngambil dari sebuah apa yang dikasih sama host yang dapat dari internetnya itu, atau jalur ini keluar masuknya host sama VM atau Proxmox ke internet via host gitu. Nah, NAT ini fungsinya adalah sesuai namanya adalah NAT, Network Address Translation. Jadi bisa dibilang bahwa IP yang sesungguhnya yang dia pakai belum tentu ia adalah IP yang di luar host atau di hostnya sendiri itu IP-nya sama dengan di dalamnya itu yang dipakai itu. Nah, itu fungsi NAT itu adalah kayak gitu. Dia menjembatani sebuah IP address-nya untuk mendapatkan sebuah ini apa namanya IP dari luar ke dalam, maupun dia akses ke luar, nanti dia akan di translation ke IP yang berbeda lagi. Oke, udah. Habis itu kita kasih bridge ports NP0S 8 bridge STP of bridge FD0. Kita save, baru kita restart. Nah, setelah itu kita bisa lihat status dari sebuah service networking-nya. Klik Q untuk keluar, terus habis itu ini kan udah kelihatan untuk login dari sebuah DHCP dari sebuah interface-nya si PVA atau Proxmox Virtual Environment ini, dia dapat IP sekian. Ada proses DHCP waktu nge-restart tadi. Nah, kita bisa dilihat IP A. Nah, ini untuk interface yang kita bikin tadi. Nah, dapatnya IP-nya 192.168.0.19 gitu. Nah, kita bisa akses ke internet nih dari Proxmox. Nah, maupun di VM pun juga di dalam Proxmox-nya. Nah, di sini kita kan udah berhasil nih. Nah, yang bikin membedakan dari sebuah virtual environment-nya si versi 7 sama 8 adalah bukan di bagian summary gini, terus VMDIS, bukan, maupun lihat di bagian ini ya kayak gini, bukan juga, ataupun ini untuk tampilan gini, bukan juga. Tapi yang bikin beda adalah ini, dia ada tampilan local network dari sebuah environment-nya si Proxmox. Jadi kelihatan waktu kita memberikan sebuah, atau dia itu ada apa aja sih untuk local network-nya di dalam Proxmox ini. Nah, kelihatan dari ada ini menu di sebelah sini. Daripada di versi 7. Di versi 7 ada menampilkan sebuah lokal PVA dan juga lokal LVM atau Linux Virtual Machine-nya. Nah, kita bisa upload dulu ISO-nya. Kebetulan kan saya memiliki dua versi. Nah, yang sebelumnya kita udah coba Debian yang 11. Kita coba yang versi yang 12. Walaupun agak berat sedikit. Nah, kita ubah sesuai kebutuhan kita, karena kita kan maunya untuk Debian 12 kita tambahin speknya agak tinggi dikit aja daripada yang versi Debian 11 yang sebelumnya. Walaupun ini kita installnya berbasis ini kan terminal atau CLI gitu. Ini anggap aja 200 gitulah.
terserah, sama aja Debian 12. Terus ISO-nya kita tautkan ke yang ini, yang 12 itu yang kita udah upload. Udah ya. Terus sistem biarin disknya kan memang pakai 32 tadi, bawaannya Proxmox. Core-nya biarin 1. Ya perlu ditambahkan ini, kita kasih ke 4 aja. Nah, memori 4 GB biar lumayan cepat aja. Nah, kan kita udah set untuk VMBR 1 karena VMBR 1 ini dikhususkan untuk jalur interface networknya atau akses buat ke internet. Nah, makanya kita harus pakai VMware 1. Jangan yang only, malah gak bisa nanti. Oke, setelah udah, sebenarnya ada perbedaan dikit aja sih bagian ini semua ya. Cuma ya gak seberapa ngaruh untuk tampilan itu. Cuma yang bikin kelihatan signifikannya adalah ini. Kita menu lokal networknya. Oke, kita klik start. Habis itu saya pause dulu sambil nunggu. Oke, setelah itu ini udah sampai muncul tampilan, kita full screen aja. Pakai VNC ya di sini. Ini agak berat juga di sini. Nggak tahu kenapa ya. Saya tadi coba kayak gitu juga. Nah, saya setting dulu. Yes. Pokoknya itu awal-awal gitulah. Agak sedikit ngebug aja kalau untuk si apa namanya Debian 12 ini. Ngebugnya itu bagian ininya, kayak kursornya itu. Ketimbangnya Debian 11. Jadi karena kita coba yang versi baru, kita sekalian aja. Nah, kita di virtual environment yang baru juga. Nah, kayak gini. Baru klik install, jangan grafik install. Terlalu ribet. Nah, ini agak lama lagi. Saya pause dulu, bentar. Setelah udah klik install tadi, maka muncul kayak gini kan. Untuk language-nya kita pilih English saja, enter. Maka kelihatan kayak berat gitu daripada Debian 11. Ini country, territory or area, sama saya set Indonesia. Klik other dulu biar atau menu Asia gini. Harus pilih ke Indonesia. Kayak gitu, seret gitu. Nah, ini untuk country to base default local, by default aja. English US. Ini juga keymap ya kayak format untuk keyboard aja sih. American English aja. By default. Ini kayak install Debian pada umumnya aja sih, teman-teman. Saya pause dulu bentar. Oke. Setelah itu sampai muncul kayak ini, configure networknya.
Ini kasih hostname-nya standar aja aku, ya gak terlalu ribet. Domain name debian.com. Nah, ini yang password yang kalian ingat aja sih. Dibikin simpel aja, kayak bikin VM di VirtualBox gitu. Oke, username. Oke, Western. Oke, kita tunggu lagi. Setelah itu dia muncul kayak gini untuk metode partitioning. Kita pilih yang mudah aja untuk penggunaan entire disk saja ya, nggak usah pakai LVM dan lain sebagainya. Ya, disknya ini aja sih. Enter, terus all file in one partition, ya recommended untuk pengguna baru. Ini aja, tidak usah terlalu berlebihan banyak-banyak. Oke, kita tunggu finish partitioningnya. Right to change to this, yes. Nah, kita melakukan perubahan dalam sebuah disknya untuk dipartisi. Oke, kita tunggu. Agak ngebug ya, biru-biru gitu. Oke, setelah itu scan extra installation media, klik no. Terus di sini kita dipilih untuk konfigurasi package manager alias repository online-nya Debian. Nah, pakai country sesuai negara kita aja, yang berasal dari mana, dari awal set gitu. By default ini ya, debian.org ya, kita pakai ini aja. Sebenarnya bisa yang pakai lain kayak pens, data utama, dan lain sebagainya. Saya suka pakai official aja, baru kalau ketika official tidak bisa, kita ubah yang lainnya gitu. Oke, biarkan sampai ini selesai. Saya pause dulu, biasanya lama. Oke, setelah itu untuk participate in the package usage survey, klik no aja. Oke, kita tunggu bentar. Oke, setelah itu kita pilih untuk software yang diinstal. Karena kita tidak menggunakan desktop environment, kita nonaktifkan sama genomnya juga. Sebenarnya kita perlunya standar system utilities. Untuk jaga-jaga kita tambahin SSH server. Continue. Tunggu lagi. Oke, setelah kita udah install step by step sebelumnya, baru kita install grup bootloadernya. Jangan diklik no, karena bootloader untuk ngeload sebuah proses ngebooting dari si OS-nya ini. Jadi jangan di skip. Oke, grup install kita tunggu beberapa detik atau. Oke, setelah itu klik continue untuk finish installation-nya. Sambil kita tunggu untuk proses installation-nya sampai selesai.
Sudah beresolusi, tinggal kita tunggu untuk login page-nya. Saya pause dulu biar gak terlalu lama. Oke, udah selesai prosesnya. Nah, kita tes juga melalui dari Proxmox-nya. Kita ping menggunakan IP-nya CVM-nya 0.21. Oke, berhasil. Begitupun di sini. Di sini dia kedapatan IP 19 ya. Di Proxmox-nya berhasil. Di gateway NAT-nya berhasil juga. Terus kita coba untuk ke internet. Oke, berhasil juga. Sama pin coba menggunakan DNS. Oke, berhasil. Setelah itu kita coba yang terakhir. Oke. Ini proses untuk mengupdate sebuah aptitude ya, package punyanya Debian 12-nya. Gak perlu ada yang diupdate sebenarnya, cuma kayak nge-refresh saja. Oke, itu aja. Terus saya matiin VM-nya. Oke, kita close. Oke, untuk video kali ini kita udah selesai menamatkan sebuah pembelajaran dari Proxmox maupun setup-nya gimana. Oke, untuk diagram ini mungkin teman-teman lebih paham lah cara untuk menggunakan atau mengoperasikan sebuah Proxmox secara basicnya dulu. Nah, nanti di kemudian video mungkin saya bikin di lain hari. Nantinya kita coba untuk yang mencoba clustering. Kemungkinan clustering itu itu saya adakan ketika node-nya itu lebih dari satu. Kebetulan yang saya operasikan adalah dengan menggunakan ini teman-teman, VirtualBox. Mungkin bisa node-nya banyak ataupun menunggu perangkat saya, mungkin saya upgrade mau beli sesuatu perangkat biar lebih enak implementasinya. Oke, itu aja dari saya ya. Saya power off dulu ini. Mana sih? Stop. Power off. Oke. Oke, itu aja dari saya. Mungkin kita lanjut untuk pembahasan yang lain. Entah itu lanjut membahas sebuah Linux yang versi light Alpine Linux maupun virtual environment lagi dengan menggunakan VMware. VMware ini lebih tepatnya aplikasi kayak VirtualBox juga. Dia adalah untuk membuat sesuatu virtual mesin di dalamnya dan lebih kompleks. Dia yaitu ada vSwitch dan vGroup. Nah, kayak gitu yang bikin membuat kita itu lebih tahu untuk detailing dari penggunaan fitur-fitur ini. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman. See you next time di video.
Bye dan terima kasih.